Ada dua pemain yang mendominasi persaingan catur di tahun 1950 hingga tahun 60, Vasily Smyslov dan Mikhail Botvinnik. Vasily Smyslov adalah juara dunia ke-7. Dia memiliki dua gaya dalam bermain. Bisa bermain dengan gaya posisional yang kuat dan juga mampu melakukan kombinasi taktis yang spektakuler. Mikhail Botvinnik, juara dunia ke-6, yang juga memiliki profesi sebagai insinyur listrik. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia tahun 1954. Smyslov mengawali permainan dengan E4. Botvinnik merespon pion E6, D4, D5, kuda C3, gajah B4, pion E5, C5, A3, gajah A5, pion B4. Ide dari Smyslov yaitu menutup diagonal gajah hitam dan menghindari pining gajah terhadap kuda, sehingga kuda bisa meloncat ke B5. Petak D6 adalah petak idaman bagi kuda putih, di mana apabila kuda menduduki petak D6, raja hitam dalam posisi skak, di mana raja kehilangan hak rokade. Pion C5 memiliki dua alternatif langkah, apakah pukul pion B4 atau pukul pion D4. Di sini Botvinnik pukul pion D, menyerang kuda. Smyslov terlebih dahulu menteri G4, menyerang pion G7, dan hitam terancam kehilangan benteng. Botvinnik merespon dengan kuda E7. Pion kali gajah, pion kali kuda. Pion hitam di C3 menjadi pertahanan raja putih dari diagonal A5 E1 yang bisa digunakan menteri hitam untuk menyerang raja putih. Smyslov mengambil pion G7. Dengan hilangnya pion G7, maka petak F6 menjadi petak lemah, di mana gajah dan kuda putih bisa menempatinya. Benteng digeser, menyerang balik menteri, menteri kali pion. Botvinnik melangkah kuda D7, kuda F3, kuda FD8, menyerang menteri, menteri D3, menteri kali pion A5. Pion hitam di petak C3 dijadikan pion pertahanan bagi putih dari serangan diagonal menteri. Pion di C3 juga jadi pertahanan bagi raja putih dari serangan benteng di file C. Sekarang saya bertanya kepada Anda, pada situasi seperti ini, apa langkah terbaik putih? Silahkan pause video ini dan mencari langkah terbaik. Anda siap? Langkah yang tepat adalah pion H4, sebuah langkah posisional yang bernilai strategis. Langkah ini didasarkan atas pengamatan posisi raja putih aman di tengah papan. Keberadaan pion H4 selain mengontrol petak G5 dengan ide penempatan gajah di G5, pion ini juga bisa dioptimalkan untuk jadi pion promosi. Botvinnik gajah D7, gajah G5. Diagonal gajah sangat kuat menekan pertahanan hitam. Benteng CD8, kuda D4, mengontrol petak F5 dan B5. Hitam menawarkan pertukaran kuda. Smyslov mengaktifkan benteng di file B.
Langkah yang sangat kuat. Putih kini memulai serangan di file B, file yang menentukan kemenangan putih. Botvinnik benteng C4, menyerang kuda, pertukaran kuda, benteng kali pion. Putih kini bersiap menempatkan bentengnya di B8. Botvinnik skak. Di posisi ini, Smyslov melakukan pengorbanan taktis menteri kali benteng. Sekarang putih mendapat kesempatan melakukan skak di B8. Dan satu-satunya jalan bagi hitam menutup dengan gajah C8. Pada posisi seperti ini, Anda jangan terburu-buru makan gajah, sebab memberi kesempatan raja ke D7. Langkah yang harus dilakukan di sini yaitu gajah B5, skak. Jika hitam menutup dengan kuda, benteng kali gajah, skak mat. Hitam bisa memperpanjang nafasnya dengan menukar menteri dengan gajah. Benteng kali menteri, Botvinnik kuda E6. Kembali Smyslov melakukan langkah yang luar biasa, gajah F6. Langkah ini mengunci pergerakan pion F7 dan mengontrol petak H8. Petak H8 menjadi tujuan dari pion H4 untuk promosi. Hitam melangkah benteng kali pion, pion H5, Botvinnik gajah A6, menyerang benteng. Namun di posisi ini, Smyslov membiarkan bentengnya. Dia lebih memilih dorong pion H6. Sampai di sini, Botvinnik menyerah. Sebab jika gajah pukul benteng, pion H7. Tidak ada perwira hitam yang bisa mencegah pion jadi menteri.